Terus kemarin Gus Sadam sama Mas Sujiwo berdarah-darah di sini, Gus. Ya. Kemarin makanya aku kabur dari sini, Gus. Takut gak tahu sekarang udah gak ada mereka berdua. Kata siapa nggak ada itu? Ada itu. Lihat tuh. Ayo, langsung aja kita datengin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa Kisan? Saya hamba Allah yang kebetulan mampir lewat sini. Tapi saya rasakan aura jenengan. Aura apa Kisana? Mboten usah ngelak. Saya hanya hamba Allah biasa yang sedang mencari jati diri. Mboten usah ngelak kali kula. Dan hamba ini menghampiri setiap orang-orang yang dizalimi. Tapi kali ini kamu salah besar. Yang kamu habisi bukanlah Gus Idris. Apa maksud kamu, Amirah? Karena sebenarnya Gus Idris adalah sosok yang sekarang berbicara dengan kamu. Apa maksudmu? Yang kamu habisi dari antara mereka berdua itu bukanlah Gus Idris. Pantesan. Monggo, kula sumang nggak akan riyen panjenengan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lebih baik kita mundur aja, Abah. Abah tidak akan bisa menandingi Sudah. Gus Idris. Abah. Kalian lupa siapa saya? Kalian lupa siapa saya? Sepertinya aku tidak bisa menandingi Abah. Ingatan nggih, Gus. Rono bendera perang sudah jenengan tancapkan. Tolong Abah. Pasti kula turutin. Pasti kula turutin. Kasihan istri-istri panjenengan yang tulus mencintai dan menyayangi panjenengan. Allah mengirim dua wanita yang sayang kepada panjenengan. Sayang mereka. Kalau saya ndak ada artinya mereka berdua ini. Yai, Astagfirullah. ndak ada artinya mereka berdua ini. Suciwa. Mereka terkena ilmu lebur sukma. Kembalikan dulu sukmanya. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim syawatu wa lahum adzabun adzim. Ya mudhillu kullu jabbarin anidil qahri azimi sultanik. Sirullah, wahai sukma suciwa Gus Sadam. Dzatullah, sifatullah, wujudullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalian masih terluka parah, cepat ikut saya ke pondok. Akan saya obati dengan kain kiswah. Karena kalau nggak cepat-cepat, tubuh kalian bisa remuk. Ayo. Ayo. Kamu sekarang sedang diselimuti oleh kain kiswahnya Rasulullah. Kain ini yang menutupi pemakamannya Nabi Muhammad, makbarohnya Rasulullah ketika kalian umrah. Kalian akan melihat kain ini. Dan ini satu-satunya dari kakek yang begitu luas, lebar.
Sekarang kalau kalian pengen sembuh dari penyakit lebur sukma itu, baca sholawat, ikuti saya. Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 1440575711111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al Marbawi. Gus. Apa sih Kal, Haikal? Gus, Kenapa kamu nyalain kamera, Kal? itu kemarin itu apa? Aduh, Gus Adam sama Mas Sujiwo itu nemu kiai. Aduh, kacau banget, Gus. Kiai kacau gimana sih? Jelasin tuh pelan-pelan, Haikal. Aduh. Ngomong tuh yang jelas. Aduh, apa namanya kemarin ketemu kiai, siapa namanya tuh Kiai Jaim kalau nggak salah. Jahim. Iya. Jahim tuh bukannya artinya nama neraka. Neraka Jahim. Aku bingung, Gus. Mau ngomongnya, Gus. Karena mereka berdua tuh dibantai, Gus, sama kiai itu, Gus. Dibantai? Dibantai, Gus. Di mana? Di tempat apa itu waktu itu gelap-gelap kemarin saya ngelihat itu, Gus. Beberapa hari yang lalu tuh kan saya sudah bilang sama mereka, nurutlah sama guru, jangan keluar apapun yang terjadi, jangan pernah keluar dari pondok pesantren. Ya, paling enggak itu buat pelajaran buat mereka. Kalau apa yang dikatakan guru itu kasyaf. Iya, Gus, tapi kemarin saya ngikut Gus Adam aja. Kamu juga tiba-tiba ngikut tanpa pamit. Ya, tapi kemarin saya kabur, Gus. Gara-gara itu nggak tahu jadinya Gus Adam sama Mas Sujiwo itu tiba-tiba tepar saya kabur. Iya, itu kamu nggak tahu masalahnya. Kemarin itu sudah saya peringatkan ke mereka, jangan keluar pesantren apapun yang terjadi. Ya, tapi Gus, mereka mengindahkan. Tapi mereka tolong, terjang. Tolong, akhirnya juga saya yang kerepotan, guru juga kan yang kerepotan. Iya, Gus, tapi kemarin minta tolong, Gus. Mereka berdua, Gus, ditolong, Gus. Kacau mereka, Gus. Biarlah. La yuqaddiru syai'an illa li hikmah. Melainkan apapun yang terjadi atas kehendak Allah itu ada hikmahnya, pelajaran besar buat mereka. Supaya ke depan itu lebih takzim lagi, ta'aluk lagi kepada guru. Karena apapun yang diucapkan guru, kalau nggak cocok dengan hati dan pikiran, itu tetap menguntungkan bagi murid. Iya, Gus, tapi Kiai Jaim itu sakti, Gus, kemarin, Gus. Makanya kemarin saya kabur, Gus. Cepet tolong, Gus. Gus Adam sama Mas Sujiwo itu kasihan aku, Gus. Parah, sampai muntah darah kemarin dibikin kaku. Kamu tahu lokasinya di mana? Tahu, Gus. Tahu, Gus. Tahu, Gus, aku, Gus, masih ingat, Gus. Berarti termasuk punyai Amira juga di situ. Iya, saya sempat sih ngelihat kemarin Amira itu, Gus.
Ada Mila juga Gus. Di sana Gus. Jauh nggak lokasinya dari sini? Lumayan Gus. Lumayan jauh Gus. Udah, yuk kita ke sana. Ya, cuman kita Yes. berdoa dulu. Iya Gus. Kamu tak ingatin kemana-mana mau melakukan aktivitas mana-mana itu jangan lupa berdoa atau baca sholawat. Iya Gus. Ya, Iya Gus. supaya dijaga oleh Allah. Iya Gus. Ayo baca dulu. Ya Tawwab tub alaina. Ya Tawwab tub alaina. Warhamna wanzur ilaina. Warhamna wanzur ilaina. Wa rabbul awwalina wa rabbul akhirina. Huwa rabbul awwalina wa rabbul akhirina wa rabbi wa hasbi huwa khairur raziqina wa rabbi wa hasbi huwa khairur raziqina. Ya Tawwab tub alaina. Ya Tawwab tub alaina. Warhamna wanzur ilaina. Warhamna wanzur ilaina. Khudh yaminan khudh yaminan an sabilin nakibina. Khudh yaminan khudh yaminan an sabilin nakibina. Wattaqillaha ta'ala an maqalil mulhidina. Wattaqillaha ta'ala an maqalil mulhidina. Ya Tawwab tub alaina. Ya Tawwab tub alaina. Warhamna wanzur ilaina. Warhamna wanzur ilaina. Ayo, angkat. Gus. Matikan dulu kameranya. Ya, Nanti Gus, kalau udah Gus. nyampe sana baru Gus. dinyalain. Ayo Gus. Ya. Ya Gus. Ayo.
Haikal, kamu yakin di sini tempatnya? Iya Gus, Jauh banget ya. lumayan Gus. Makanya aduh, aku kemarin ngeliatnya di sini Gus. Makanya Haikal, kamu itu harus nurut sama guru. Kalau anak bilang A, harus nurut apapun yang terjadi, apapun. Karena guru itu pandangannya itu sudah isyarah. Di sini Jangan seperti mereka. di sini ada kemarin tuh ada Kiai Sakti Gus, namanya Kiai Jahim. Ya, aku tahu. Terus kemarin Gus Sadam sama Mas Sujiwo berdarah-darah di sini Gus. Ya, Kemarin makanya aku kabur dari sini Gus. Takut gak tahu sekarang udah nggak ada mereka berdua. kata siapa nggak ada itu, ada itu. Lihat tuh. Ayo, langsung aja kita datengin. Iya Gus. Hati-hati Gus. Hati-hati Gus. Gus, hati-hati. Ya, awas hati-hati kameramen. Dulu Gus. Kita lihat dulu. Gus. Gus, tuh udah bukan mereka berdua. Nah, mereka berdua udah kayak gitu Gus. Nah, tadi apakan mereka berdua Gus? Kita di sini aja Gus. Diam-diam aja Gus. Diam-diam di sini Gus. Ngapain diem di sini, Pak Haikal? Ya Gus. Udah diam di sini aja Gus. Liatin Gus. Kamu itu katanya mau nyelamatin. Kok mau lihatin apa mau nyelamatin, Haikal? Ya kita liatin dulu Gus. Masalahnya Gus. Kalau kamu mau Mereka itu nyelamatin, gimana? ya kita tolong. Kenapa kamu takut? Udah nggak usah takut, udah Allah. Takut Gus. Nggak usah Jahim takut. sakti. Ayo, nggak usah takut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa kisana? Saya hamba Allah yang kebetulan mampir lewat sini. Hati Gus. Itu Gus orangnya Gus. Tapi saya rasakan aura jenengan niki ageng sangat. Aura apa kisana? Mboten usah ngelak lek kali kula. Saya hanya hamba Allah biasa yang sedang mencari jati diri, Mboten usah ngelak lek kali kula. dan hamba ini menghampiri setiap orang-orang yang dizolimi. Saya prihatin melihat mereka yang memaksakan kehendak. Apakah yang panjenengan lakukan itu tidak merugikan orang lain ke sana? Atau bahkan Anda melakukan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah, yaitu zalim. Mereka yang minta seperti ini, bukan saya yang minta. Saya sudah mengingatkan mereka. Anda membangun karakter sebagai kiai yang tersohor, yang memiliki ilmu lebur sukma, yang bisa membuat orang kaku tak berdaya lumpuh total seperti ini. Niki bukti nih. Jenengan tingali. Ini siapa mereka berdua ini? Ini siapa? Ini yang mengaku sebagai Gus Idris. Apakah benar ini yang namanya Yang mana? Gus Idris? Yang mana Gus Idris? Ini Gus Idris. Sudah saya lumpuhkan. Salah apa Gus Idris kepada panjenengan, Kiai? Karena si Amira meminta tolong di sini. Apakah Gus Idris itu jahat kepada jenengan? Yang salah Amira meminta tolong ke sini. Lantas kalau Gus Idris tidak bersalah, kenapa panjenengan keluarkan ilmu yang sangat berbahaya itu? Mereka yang meminta. Mereka yang meminta. Bahkan ini belum ada apa-apanya. Setahu saya Gus Idris itu tidak pernah mengajarkan kesombongan. Dia selalu mengajarkan kepada murid-muridnya itu untuk rendah hati. Semakin jenengan ngendikan, semakin ageng energi ten mriki. Sinten jenengan iki? Di sana. Kulo hamba Allah yang kebetulan mampir lewat karena saya melihat ada kezoliman di tempat
ini, Kiai Jahim. Jenengan sampun pangertos kula sinten. Insya Allah, Allah memberikan tahu siapa panjenengan. Namun tidak mungkin saya ucapkan langsung kepada panjenengan. Ini bahasa hati, baini wa bainak. Rasakan hati dari hati ke hati. Terus panjenengan ten mriki niku badhe lan napa? Saya tidak suka saja ketika ada kezoliman. Mereka yang meminta seperti itu. Apakah yakin panjenengan itu seorang panutan loh? Panjenengan itu mengaku seorang kiai dan ulama besar. Tapi apakah tidak malu di hadapan Allah jikalau panjenengan melakukan perbuatan seperti ini? Tapi kula bangga sing tirose Gus Idris diidam-idamaken kali tiyang. Sing didamba-dambakan orang. Yang dieluh-eluhkan netizen. Bangga. Yang sudah membunuh ribuan dukun. Oh ya, kebanggaan itu yang menyelimuti diri panjenengan Nggih, ke dalam dendam nggih saestu. dan merasa diri panjenengan orang yang paling hebat karena dengan mudah menaklukkan Gus Idris. Begitu Kiai. Anda salah Kiai. Bukankah kesombongan itu hanya milik Allah Jalla Jalaluhu wahdah? Bukan manusia Kiai. Bukankah Kiai mengajarkan seperti itu seharusnya kepada murid-muridnya? Tapi niki sing nedhi kados ngeten niki. Anda salah Kiai. Yang sombong itu adalah sifatnya iblis. Seperti dalam Al-Quran. Ketika semuanya disuruh sujud kepada Adam, iblis ingkar tidak mau bersujud. Karena merasa dirinya paling mulia daripada Nabi Adam. Qala ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Bukankah itu sifatnya iblis Kiai? Astagfirullah. Tapi kula bangga. Istighfar Kiai dan bertobatlah. Yang kau banggakan itu adalah sifatnya iblis laknatullah alaih. Lebih baik lepaskan mereka. Mereka tidak tahu apa-apa. Mboten segampang niku kisana. Mboten segampang niku kisana. Jangan menyalahgunakan ilmu yang diberikan guru panjenengan. Ilmu lebur sukma itu adalah ilmu yang sangat mematikan. Niku tirose jenengan. Tapi niku dereng penuh. Niku hanya sepucuk kuku kula mawon. Ilmu niku nggih. Semakin panjenengan membanggakan diri dan jumawah, justru semakin akan menghancurkan panjenengan Kiai. Niku lak tirose jenengan. Tirose kula mboten. Siapa mereka? Ini istri saya. Dan ini sebenarnya yang akan saya nikahi. Ini sebenarnya mau saya ajak ke tempat saya dan saya nikahi. Tapi kali ini kamu salah besar. Sebenarnya yang kamu habisi bukanlah Gus Idris. Apa maksud kamu, Amirah? Karena sebenarnya Gus Idris adalah sosok yang sekarang berbicara dengan kamu. Apa maksudmu? Yang kamu habisi dari antara mereka berdua itu bukanlah Gus Idris. Pantesan. Iya. Saya sudah mengira ini tadi. Gus Idris, nopo Yai Idris. Saya bukan siapa-siapa. Saya sudah katakan saya hanya hamba Allah yang kebetulan lewat di sini. Kulo tendalem jenengan. Dihalangi sama mereka.
Saya sudah Sebanci sampaikan. niku jenengan. Siapapun bisa datang ke tempat saya. Asal dengan akhlak. Kalau panjenengan tidak diizinkan masuk ke pondok saya, berarti panjenengan tidak mengamalkan akhlak yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi. Pun ngeten mawon. Monggo kali kula. Kalau itu yang panjenengan mau, dan saya bisa membawa murid-murid saya, lakukan, Kiai. Monggo, berarti niki murid dari panjenengan. Betul. Mereka berdua adalah murid saya. Dan mereka berdua malam hari ini sedang mendapatkan pelajaran langsung dari Allah. Mboten usah ngalaken kula, imbang mawon monggo. Dibeto wangsul. Ini sudah takdir Allah. Mereka seperti ini biar merasakan bagaimana perjuangan, karena mereka tidak mengindahkan gurunya, larangan gurunya. Inilah contoh bagi murid yang gerusa-gerusuh. Karena pandangan guru itu kasyaf bagi mereka, terutama sujiwo. Walaupun nggak cocok dengan hati dan pikirannya, guru itu tahu kalau musibah akan menimpanya. Kiai, saya mohon dengan sangat. Gus, hati-hati. Karena orang ini sangat berbahaya. Amira, kamu minggir dulu. Minggir dulu Amira. Nggih, punyai. Kamu minggir dulu ya. Bantu doa dan zikir pada Allah. Monggo. Kula sumangga akan riyen panjenengan. Loh. Ini sudah permainan saya, Yai. Waktu saya umur belasan sudah seperti ini. Sudah memakai gaya ini, Yai. Berarti panjenengan masih terkecoh. Walaupun panjenengan sering memakai ilmu liwat seperti itu. Itulah cara Allah mengelabui orang-orang yang sombong. Padahal ini ilmu panjenengan dari kecil tapi tidak ketahuan. Monggo, Anda mau mengeluarkan ilmu lebur sukma? Silakan. Jenengan siap-siap, Yai. Masih pakai permainan lama. Ini yang namanya Gus Idris. Gus, ten ngajeng kula, Gus. Jenengan lah nopo ngilang-ngilang, kula nggih saged, Gus. Kenapa ketika menyerang selalu salah? Apakah kurang jeli penglihatan panjenengan? Pun menghindar, Gus. Monggo dijajal, Gus. Saya selalu siap di sini. Monggo dijajal, Gus. Panjenengan yang menyerang kan? Kenapa nggak bisa tepat sasaran? Apalagi itu serangannya sangat mematikan. Pantas saja murid-murid saya. Niki dereng wonten sak pinten nih, Gus. Saya tidak menghindar sekarang. Saya baru menemukan orang seperti ini. Ternyata memang lumayan. Gus Idris. Nopo Yai Idris? Saya akan mencoba, Kiai, Nggih, monggo. melakukan pemanasan. Bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Asma sungai raja, ajal jati turuting iman, ikhlas aning ati, inna kuwati nagaban nata, kinaban nata. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
Lebih baik kita mundur aja, Abah. Abah tidak akan bisa menandingi Sudah. Gusti Idris. Abah. Kalian lupa siapa saya? Kalian lupa siapa saya? Tapi sepertinya Abah tidak bisa menandingi Abah. Sudah. Kalian mundur saja. Jangan sampai saya ngomong ketiga kali. Jangan sampai saya ngomong ketiga kali. Kami sayang sama Abah. Biar yang namanya Idris itu tahu siapa saya. Tapi emanan baji wong. Mundur kalian. Kasihan istri kamu, Abah. Istri kamu itu sayang sama kamu. Monggo. Kulo sumangga akan malih. Baik. Itu tadi adalah Asma Sungai Raja. Sekarang panjenengan apakah mampu menahan serangan Allah. Monggo. Monggo Gus, kula pun siap. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ulqiya sahatu sajidin. Qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Abah sudah, Abah sudah. Dengarkan omongan saya, Abah tidak akan bisa melawan Gus Idris. Abah tidak akan bisa, Abah tidak mau kan gugur di sini. Ternyata memang lumayan jenengan di sana. Abah sudah, Abah. Gus Idris. Kulo tengeri panjenengan nggih. Jangan dilanjutkan, Abah. Kulo tengeri Mundur aja, panjenengan Abah. nggih Gus Idris. Gus, saya mohon, Gus. Ampuni suami saya, Gus. Sudah. Ampuni, Gus. Dia tidak pantas begitu. Bertobatlah ke jalan Allah. Saya hanya manusia biasa. Lebih baik kasih tahu suamimu. Janganlah berbuat zalim. Apalagi beliau sudah katanya menjadi panutan umat yang harusnya membimbing umat, bukan diktator seperti itu demi hawa nafsunya. Lebih baik panjenengan bertobat dan betul-betul menjadi panutan atau ulama pewaris Nabi. Al ulama warasatul anbiya. Punya ilmu dimanfaatkan dan diamalkan untuk kebaikan, bukan untuk menuruti hawa nafsu panjenengan. Sudah Gus, cukup. Jenengan sampun menancapkan bendera perang kali kula nggih. Nggak usah takut kalian. Siapapun yang berhubungan kali jenengan, kula basmi sedaya. Kenapa panjenengan begitu keras? Bukannya introspeksi dan bertobat kepada Allah. Krono jenengan sampun menancapkan bendera perang kali kula. Monggo. Saestu. Sudah, Abah.
Saestu niki kula ngendikan kali panjenengan, jenengan eling-eling. Hati panjenengan begitu keras, diselimuti dendam dan amarah. Malah itu yang akan menyengsarakan Anda, Pak Kiai. Ini pula jenengan sing ngendikan. Sudah Abah, jangan lawan Gus Idris Abah. Sudah Abah. Sayangi keluargamu, Kiai. Kenapa kalian takut sama yang namanya ini? Siapa dia? Hah? Cuma katanya orang mau membahas Aku nggak mau, Abah. Kamu mempedulikan kamu, Bang. Tolong. Sudah, Abah. Ngeten nggih Gus. Krono bendera perang sudah jenengan tancapkan. Tolong, Abah. Pasti kula turutin. Hebat, Pasti kula turutin. Kasihan istri-istri panjenengan yang tulus mencintai dan menyayangi panjenengan. Allah mengirim dua wanita yang sayang kepada panjenengan. Sayangi mereka. Hebat, Bang. Kalau saya ndak ada artinya mereka berdua ini. Yai, Kami berdua sayang sama Astagfirullah. ndak ada artinya mereka berdua ini bagi saya, Yai. Kenapa kamu nikahin mereka kalau mereka sudah nggak ada di hatimu, Kiai? Jenengan sampun ceramah kali kula, Yai. Nggih. Kasihan wanita itu harus dimuliakan. Wanita itu harus dimuliakan, Kiai. Lek menurut kula wanita itu hanya budak. Astagfirullahaladzim. Bah, tolong Pak Yai, tolong dengan tidak mengurangi rasa hormat, tolong tinggalkan kami. Niki namung budak kula. Sudah cukup keributan di sini, Yai. Kami tidak mau memperpanjang sakit hati kami. Lebih baik hari ini buang amarahmu, Kiai. Ikuti keinginan mereka. Oke, akan saya tahan sekarang. Tapi lihat nanti Kiai, kronon jenengan sampun menancapkan bendera perang. Sekali lagi saya tegaskan kalian jenengan. Andai kata panjenengan bukan Kiai, andai kata panjenengan tidak didampingi oleh dua istri yang solehah, andai kata panjenengan itu dukun, sudah saya hancurkan. Tolong Yai, jangan Yai. Nanti di mana kita bertumpu Yai. Tolong maafkan kami. Tolong. Gini ki jangan budak-budak tidak berat. Jenengan mere, jenengan pergi. Baiklah, Maafkan kami. saya akan pergi meninggalkan tempat Anda. Jenengan iling-iling nggih Yai nggih. Jenengan iling-iling. Ya. Kalau panjenengan mau Bendera silaturahim ke pondok pesantren saya, terbuka lebar 24 jam. Gendera perang sudah Kami ditancapkan. rela, Abah. Kami rela kamu menikah sama Amira. Tapi tolong hentikan peperangan ini, Abah. Bukankah Amirah masih istrinya Kiai Rafiq? Panjenengan katanya adiknya. Ya, Terus kenapa mau menikahi istri kakaknya sendiri? Bukankah banyak sudah ada istrinya, sekarang dua lagi? Kami ikhlas, Pak Yai. Asalkan hentikan peperangan ini, nanti akan memakan banyak korban, Yai. Sudah cukup keributan di sini. Sudah cukup derita kami, Yai. krono Amira sing mulai awal kula seneng Yai. Semuanya gara-gara Amira. Berjebak, merusak rumah tangga orang. Amirah, Bunyai Amirah, kemarilah. Apakah yang dikatakan mereka itu benar? Panjenengan merusak rumah tangga orang. Tidak sama sekali, karena dari awal saya tidak pernah menginginkan hal ini terjadi. Sudahlah Amira, kamu tinggal ngomong sama saya. Kamu minta apa? Kalian dengarkan apa yang disampaikan dia? Dia tidak pernah merusak rumah tangga kalian.
Andaikan Amira nggak datang ke kami, Yai, nggak akan terjadi seperti ini, Yai. Sejak Amira datang, sepeninggal suaminya, semuanya jadi kacau. Kami dulu percaya Amira tidak akan pernah datang ke sini. Itu malam, Abah. Jadilah yang baik, Amira, Abah. ikutlah dengan saya, Amira. Maaf, Amira, saya tidak bisa. Saya tidak mau menjadi perusak di antara kalian bertiga. kamu minta apa, Amira? Ini bukan soal Seluruh dunia dan seisinya, semua buat kamu, Amira. ini bukan soal harta ataupun apapun yang sedang kau miliki. Tapi bukan itu yang saya cari. Kiai Jahim, lebih baik sudahlah. Saya akan memilih jalan saya sendiri. Saya tidak akan menyerah, Amira, sebelum saya mendapatkan kamu. Kamu sudah ada di genggamanku, tapi kamu berlindung di orang yang seperti ini. Yang saya sendiri sudah mulai kewalahan sama. Amira, Bunyai, berlindungnya hanya kepada Allah. Jangan pernah bersandar kepada manusia, karena manusia selalu mengecewakan kita. Tapi tidak dengan Allah, tidak pernah mengecewakan. Tetaplah berlindung kepada Allah dan bersandarnya kepada Allah, jangan kepada manusia, apalagi saya. Tapi saya ini wanita malam, Gus. Saya sadar betul bahwa saya memang tidak pantas untuk mendapatkan semua kebaikan yang ada di sini. Kamu salah, Bunyai. Bukankah di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusih. Wahai hambaku. Dia menyebut dengan kalimat, Allah itu menyebut hambaku. Engkau mau melakukan dosa apapun, berkali-kali pun, bahkan berzina dengan ibu kandungnya sendiri pun, Allah masih mengaku taubatnya. Tapi saya malu, Gus. Saya sangat malu. Terlalu banyak dosa-dosa yang sudah saya perbuat. Cukup, Amira. Semua ini gara-gara kamu. Tidak ada gunanya kamu sekarang bilang seperti itu. Semuanya sudah hancur di sini. Semuanya gara-gara kamu. Kau lihat, puas kamu. Kamu puas sekarang. Ini alasan saya kenapa saya merasa tidak pantas. Kau lihat. Amira, Amira. Kalau kamu mau tak didik dengan benar, saya lepas mereka berdua, Amira. Abah. Saya tidak ingin menjadi duri di antara kalian bertiga. Sudah. Astagfirullahaladzim. Abah. Kamu jangan putus asa menggapai ridho Allah. Selagi masih nyawa ada di dalam gorgoroh, masih ada di dalam tenggorokan, Allah selalu innallaha yuhibbut tawwabin, mencintai orang-orang yang bertaubat. Saya percaya, Gus. Tapi untuk kali ini mungkin saya sudah tidak sanggup lagi. Saya selalu menerima kemalangan-kemalangan yang sebetulnya saya sendiri. Karena tidak kamu pernah tidak berbuat. nurut sama saya. Coba kamu nurut sama saya mulai awal. Astagfirullahaladzim. Abah. Kalau Kiai, bertobatlah. Kalau kau ingin mendapatkan seseorang, dekatilah sang penciptanya yang maha menggenggam hatinya orang. Jangan kau Nggak paksa usah seperti banyak ini. ceramah di depan saya. Nggak usah banyak ceramah di depan saya, ya. Gus, kalau saya hanya ingin mengabdi pada Gus. Apa maksudnya, Bunyai? Mengabdi. Saya hanya ingin mencari ilmu. Saya ingin dibimbing oleh Gus. Ajari aku, Gus. Ajari aku. Karena aku percaya bahwa bersama Gus saya akan menjadi lebih baik lagi. Ayo Amira. Ayo Amira. Nggak usah terlalu berharap sama orang seperti ini. Iya, Ayo Amira. memang jangan berharap kepada manusia, Amira. Ayo Amira. Karena selama ini
orang-orang yang saya temui semuanya munafik, Gus. Semuanya yang kamu minta tak turuti, Amira. Ini bukan soal duniawi lagi, sudah. Tapi Gus, saya sudah menyadari bahwasanya saya sudah banyak salah dan melanggar semua larangan yang sudah diberikan sama Gus. Saya sadar betul. Baguslah kali jadi pelajaran buat Bu Nyai. 2 kali saya mengingatkan Bu Nyai. Yang pertama, waktu ada Kiai Rafiq. Jangan ke tempat Kiai Rafiq, bahaya, tapi Bu Nyai tetap melanggarnya. Akhirnya Bu Nyai sendiri yang merasakan. Yang kedua, sudah saya larang supaya tidak keluar dari pesantren. Tapi Bu Nyai tetap melanggarnya, dan sekarang ini yang terjadi. Kali ini saya akan menebus segala kesalahan-kesalahan saya. Berarti kamu sudah pernah ke pondoknya Gus Idris untuk meminta tolong? Iya, saya sudah 2 kali untuk mencari pertolongan kepada Gus Idris. Ini semua gara-gara kamu, Amira. Tidak ada damai-damainya di sini. Pergi, Amira. Kamu pergi dari sini sekarang juga. Dengan rasa hormat, Gus. Pergi dari sini. Bubar kalian semuanya. Baiklah, kalau itu mau kalian, karena masih ada perempuan di sini yang memohon, lebih baik kita pergi. Kita bawa santri-santri. Baik, kita tinggalkan tempat ini saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jenengan niling-niling nggih, Gus. Jenengan niling-niling, Gus. Bendera perang, Gus. Suciwa, suciwa. Mereka terkena ilmu lebur sukma. Kembalikan dulu sukmanya. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim syawatu wa lahum adzabun adzim. Ya mudhillu kullu jabbarin 'anidil qahri 'azimi sultanik. Sirullah, wahai sukma, suciwa, Gusadam. Zatullah, sifatullah, wujudullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bangun. Masih jiwa nggak apa-apa? Kalian masih terluka parah. Cepat ikut saya ke pondok. Akan saya obati dengan kain kiswah. Karena kalau nggak cepat-cepat, tubuh kalian bisa remuk. Ayo. Ya, Mas. Gus, kenapa badan saya menggigil, Gus? Dingin sekali, Gus. Tolong, Gus. Badan seperti remuk semua, Gus. Itu efek dari ilmu Kiai Jahim, ilmu lepur sukma. Makanya itulah akibat kalau kalian itu tidak pernah mendengarkan apa wejangan, larangan dari guru. Karena guru itu punya nadroh, pandangan terhadap muridnya itu kasar. Kalau terjadi apa-apa itu tahu. Ini demi kebaikan kalian dan keselamatan kalian, tapi kalian selalu melanggarnya. Ini beneran ini, Gus. Neng Amira, minta tolong ambilkan kain kiswah Nabi. Kalian berbaring sekarang. Akhirnya juga merepotkan guru kan? Cepet tuh. Dingin, Gus. Wah, berbaring loh. Gus. Yuk. Ya Allah. Udah, kepalanya nggak usah. Kamu sekarang sedang diselimuti oleh kain kiswahnya Rasulullah. Kain ini yang menutupi pemakamannya Nabi Muhammad, makbarohnya Rasulullah ketika kalian umroh. Kalian akan melihat kain ini. Dan ini satu-satunya dari kakek yang begitu luas, lebar. Sekarang
kalau kalian pengen sembuh dari penyakit lebur sukma itu, baca sholawat. Ikuti saya. Ya Nabi, salam alaika. Baca apa? Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Allah. Salawatullah alaika. Ucapkan salam sama Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ikuti. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Taha. Ikutin. Assalamualaikum ya khairal bariyah. Assalamualaikum ya khairal bariyah. Assalamualaikum ya khairal bariyah. Assalamualaikum ya khairal bariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalian baca sholawat Sayyidi Sadat 3 kali. Ayo. Allahumma salli ala Sayyidi Sadat wal muradat wal iradat wal kainat habibika Muhammad al-akram wa nurikal a'zam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidi Sadat wal muradat wal iradat wal kainat habibika Muhammad al-akram wa nurikal a'zam wa ala alihi wa sahbihi. Sekali lagi yang ikhlas dari hati sampai rindu ke Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidi Sadat wal muradat wal iradat wal kainat habibika Muhammad al-akram wa nurikal a'zam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Apa yang kalian rasakan sekarang? Sudah hangat, Gus. Alhamdulillah. Coba kalian bangun. Ayo, bangun. Apa yang kalian rasakan? Apa wah? Yang kalian rasakan wah? Apakah sudah pulih? Sudah tidak kesakitan lagi tubuh kamu? Alhamdulillah, Gus. Itu semua saya akan tahu berkah kiswah yang langsung dibawa kakek dari makamnya Rasulullah. Subhanallah. Wah, Nggih, Gus. sebagai balas budi ini, kebetulan saya ingin bangun masjid, dan masjid itu membutuhkan biaya yang sangat besar, miliaran, karena membangun masjid di tengah kota. Sebagai balas budi kamu lantaran kiswah itu, sampaikan amanah kakek kiswah itu untuk diberikan kepada sahabat-sahabat Giyu sekarang juga. Nggih, Gus.
Sahabat, insya Allah kita akan membangun masjid di tengah kota. Dan sebagai perantara amal jariah panjenengan, sahabat, jenengan bisa memaharkan kiswah yang dibawa oleh kakek ini dengan cara seperti biasanya, sahabat, dengan cara melalui admin 081 33 33 22 776. Insya Allah apa yang dan kasihkan bisa menjadi amal jariah dan bisa menjadi penolong kita kelak di akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Kiswah ini asli, sahabat, dibawa kakek langsung dari Madinah. Insya Allah dengan perantara kain kiswah ini panjenengan semuanya digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusannya. Dan dengan perantara kiswah Nabi ini, semoga saja doa-doa panjenengan segera diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jikalau sudah Nabi Muhammad mengangkat tangannya dan mengaminkan doa panjenengan, insya Allah Allah akan segera mengabulkannya. Insya Allah dengan panjenengan memaharkan kiswah Nabi ini, insya Allah bisa menjadi amal jariah panjenengan. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung chat admin sekarang juga di 081 33 33 22 776, sahabat. Terlebih kiswah ini sangat berguna sekali, mau dipakai sebagaimanapun pasti kiswah ini akan berguna. Dipajang di rumah, dijadikan hiasan di tembok, disimpan di dompet, atau dipakai sebagai pelindung diri, semuanya bermanfaat. Karena kita tahu Rasulullah SAW sangat menyayangi umatnya, melebihi sayangnya beliau pada dirinya sendiri. Ketika beliau akan wafat pun, yang dicari hanya umat, bukan keluarganya, bukan Fatimah, bukan Ali, melainkan umatnya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Sahabat, saya tunggu panjenengan untuk chat admin sekarang juga. Hanya di nomor 081 33 33 22 776. Untuk luar negeri bisa pakai kode +6281 33 33 22 776. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkahku tapaki jalan cahaya, di setiap sujudku pinta ridhanya, menghafal ayat setiap ada guru, tahfiz menjadi sinar dalam malam. Thorikul jannah, jalan menuju surga, bersama iman, bersama takwa. Gus Idris Almarbawi tuntun kami menuju ridho ilahi. Gus Idris yang selalu membimbing
jannah, impian hati